warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah. Nah, saat ini kita sudah memasuki awal semester genap dan kita masih melaksanakan moda pembelajaran seperti semester ganjil, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikutinya. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang historiografi. Historiografi terbentuk dari dua akar kata, yaitu history sejarah dan graph tulisan. Jadi, historiografi adalah tulisan sejarah, baik itu yang bersifat ilmiah atau problem oriented maupun yang tidak bersifat ilmiah, yaitu no problem oriented. Problem oriented artinya karya sejarah ditulis bersifat ilmiah dan berorientasi kepada pemecahan masalah atau problem solving, yang tentu saja penulisannya menggunakan seperangkat metode penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan no problem oriented adalah karya tulis sejarah yang ditulis tidak berorientasi kepada pemecahan masalah dan ditulis secara naratif, dan juga tidak menggunakan metode penelitian. Secara lebih luas, Louis Goslak juga menyebutkan arti historiografi yang pertama. Historiografi merupakan bentuk publikasi baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. Yang kedua yaitu historiografi diartikan sebagai hasil karya berupa tulisan atau bacaan mengenai sejarah yang meliputi juga sejarah lisan. Yang ketiga, historiografi adalah proses penulisan sejarah sebagai penerapan aspek serba interpretatif dalam metode sejarah. Dan yang terakhir yaitu historiografi merupakan kegiatan dalam kerja keilmuan di bidang sejarah. Perkembangan historiografi Indonesia. Perkembangan historiografi Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan historiografi dan ilmu sejarah pada umumnya. Perkembangan historiografi seiring dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik melalui upaya-upayanya maupun setelah mendapatkan pengaruh dari kebudayaan lain dan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Ada beberapa tahap dalam perkembangan historiografi di Indonesia, yaitu historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas historiografi tradisional. Pada masa perkembangan historiografi tradisional, yaitu corak penulisan sejarah yang banyak ditulis oleh para pujangga keraton, karya-karya mereka bertujuan untuk melegitimasi kedudukan raja. Sujatmoko mengemukakan bahwa historiografi tradisional Nusantara kita kenal dengan sejumlah istilah seperti babat, serat kanda, sajarah, carita, wawacan, hikayat, sejarah, tutur, salsilah, dan cerita-cerita manurung. Semuanya naratif dalam bentuk prosa maupun syair. Kartodirdo juga mengemukakan historiografi tradisional itu berkembang setelah suatu kelompok dalam masyarakat Indonesia membentuk suatu kesatuan politik. Karya-karya sejarah yang ditulis oleh para pujangga dari lingkungan keraton ini, hasil karyanya biasa disebut historiografi tradisional. Contoh karya sejarah yang berbentuk historiografi tradisional yang ditulis oleh para pujangga keraton dari kerajaan Hindu atau Buddha, yaitu yang pertama, Babat Tanah Pasundan, yang kedua, Babat Parahyangan, yang ketiga yaitu Babat Tanah Jawa, yang keempat Pararaton, kelima Nagara Kertagama, 6 Babat Galuh, 7 Babat Sriwijaya, dan lain sebagainya.
Sedangkan karya historiografi tradisional yang ditulis para pujangga dari kerajaan Islam diantaranya yang pertama, Babad Cirebon, yaitu karya dari kerajaan Islam Cirebon. Yang kedua, Babad Banten, yaitu karya dari kerajaan Islam Banten. Ketiga, Babad Diponegoro, yaitu karya yang mengisahkan kehidupan Pangeran Diponegoro. 4. Babad Demak, yaitu karya tulis dari kerajaan Islam Demak. Dan yang kelima, Babad Aceh dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya karakteristik historiografi tradisional. Yang pertama yaitu bersifat istana atau keraton sentris, di mana karya-karya di dalamnya banyak mengungkapkan sekitar kehidupan keluarga istana atau keraton, dan ironisnya rakyat jelata tidak mendapatkan tempat di dalamnya, dengan alasan rakyat jelata dianggap ahistoris. Yang kedua, bersifat regio magis. Artinya, dalam historiografi tradisional, seorang raja ditulis sebagai manusia yang memiliki kelebihan secara batiniah, dianggap memiliki kekuatan gaib. Tujuannya agar seorang raja mendapat apresiasi yang luar biasa di mata rakyatnya, sehingga rakyat takut, patuh, dan mau melaksanakan perintahnya. Rakyat akan memandang bahwa seorang raja keberadaannya di muka bumi merupakan sebagai perwujudan atau perwakilan dari Tuhan. Yang ketiga yaitu bersifat regiosentrisme, di mana cerita sejarah berpusat pada kedudukan sentral raja sehingga menimbulkan raja sentrisme. Sebagai contoh, ada historiografi tradisional dengan secara vulgar memakai judul dari nama wilayah kekuasaannya, seperti Babad Cirebon, Babad Bugis, dan Babad Banten. Yang keempat yaitu bersifat etnosentris. Artinya, dalam historiografi tradisional ditulis dengan penekanan pada penonjolan atau egoisme terhadap suku, bangsa, dan budaya yang ada dalam wilayah kerajaan. Yang kelima yaitu bersifat psikopolitis sentrisme. Artinya, historiografi tradisional ditulis oleh para pujangga sangat kental dengan muatan-muatan psikologis seorang raja, sehingga karya historiografi tradisional dijadikan sebagai alat politik oleh sang raja dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Tidak perlu terlampau heran kalau karya historiografi tradisional oleh masyarakat setempat dipandang sebagai kitab suci yang di dalamnya penuh dengan fatwa para pujangga dalam pengabdiannya terhadap sang raja. Karena banyaknya pengaruh oleh faktor budaya saat naskah penulisan sejarah budaya dibuat, maka naskah tersebut dapat menjadi suatu hasil kebudayaan di masyarakat dan banyak dipengaruhi oleh alam pikiran penulis naskah atau masyarakatnya, melukiskan kenyataan jauh dari fakta yang sesungguhnya sehingga lemah dalam hal ketepatan fakta. Namun, historiografi tradisional dalam batas-batas tertentu dapat dijadikan sumber untuk penulisan sejarah karena masih dapat mengambil nama tokoh, nama wilayah atau daerah, dan tahun kejadian. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.